Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas mata kuliah manajemen strategi. Di mata kuliah ini ada beberapa hal yang ingin dicapai. Yang pertama ialah target dari mata kuliah ini, mahasiswa bisa mengetahui definisi strategi, mahasiswa bisa mengetahui perbedaan antara strategi dengan taktik, mahasiswa bisa mengetahui bagaimana cara berpikir strategis, hierarki strategis, definisi manajemen strategis, komponen manajemen strategis, kerangka dasar manajemen strategis, manfaat dari manajemen strategis, ruang lingkup manajemen strategis, proses manajemen strategis, relevansi manajemen strategis, dan pengelolaan hubungan dengan stakeholders. Jadi, ini yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen strategi. Nah, di sini masuki apa sih pengertian dari manajemen strategi. Jadi manajemen strategi ini disebut strategi itu apa dulu. Jadi strategi ini adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Jadi strategi ini lebih bagaimana kemudian mendorong ketercapaian yang diinginkan oleh organisasi melalui misi organisasi. Kalau kemudian sering kita lihat bahwa visi adalah tujuan akhir dari sebuah organisasi, maka cara kita untuk mencapai visi tersebut dilalui atau harus melalui proses yang namanya kita sebut sebagai misi. Nah, strategi ini adalah pilihan-pilihan atau bagaimana cara kita memilih cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Jadi di dalam misi itu kita sudah tahu bahwa yang kita ingin tuju adalah Surabaya misalnya. Maka misi kita untuk bisa mencapai Surabaya itu bisa menggunakan atau melintasi wilayah Pantura Pamekasan atau selatan Pamekasan atau menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Itu salah satu cara kita. Nah, untuk bisa mencapai itu semua diperlukan yang namanya strategi. Maka strategi ini adalah pilihan-pilihan yang bisa digunakan untuk mencapai misi organisasi. Nah, menurut ahli ini disebut bahwa strategi adalah pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, sarana koordinasi dan komunikasi, dan yang ketiga sebagai konsep. Apa maksudnya di sini? Pendukung pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud? Jadi strategi ini dalam rangka memiliki tujuan kepada organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kalau tadi disebut untuk sebagai pilihan-pilihan untuk mencapai misi organisasi, maka ini sangat tepat karena lewat strategi itu misi organisasi bisa tercapai dengan baik dan sempurna karena sudah ada strateginya. Yang kedua sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Jelas ini sudah. Ini bagian dari sebuah proses bagaimana cara kita untuk bisa mencapai misi organisasi, tentu lewat sarana koordinasi dan komunikasi yang dilakukan untuk menjalankan strategi dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga atau C ini sebagai konsep. Lalu apa perbedaan antara strategi dan taktik? Di sini menurut beberapa pengamat, ini Drucker ini juga menyampaikan dalam buku Wahyudi yang dicetak tahun 1996, di mana di sini disebut bahwa strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar, sementara taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Jadi ini jelas sudah perbedaannya sangat tipis. Kalau strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar, tapi kalau taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Contohnya disebut di sini, ketika Christopher mau pergi ke India, dia berkeinginan menemukan jalan pintas. Jadi Christopher ini mau ke India, kemudian dia menemukan jalan pintas. Jalan pintas itulah yang disebut sebagai strategi. Dengan memutuskan untuk berlayar ke arah barat bukan ke timur, itu disebut taktik. Ini bisa kita bisa mengambil gambaran tentang perbedaan strategi dan taktik. Jadi kalau strategi itu lebih kepada jalan pintasnya, dia sudah menemukan bahwa saya ini untuk bisa mencapai ke Surabaya harus lewat
Misalnya karena sudah tahu bahwa di Belega ini macet misalnya, dia menggunakan jalan pintas misalnya, menggunakan pesawat misalnya. Nah, menggunakan pesawat misalnya. Itu strateginya. Nah, jalan pintasnya itu disebut sebagai strateginya. Sementara dia menggunakan pesawat itu disebut sebagai taktik gitu. Dia sudah menemukan kalau di Surabaya mau mencapai ke Surabaya, ini harus menggunakan jalan pintas pakai pesawat udara misalnya. Karena sudah tahu bahwa di wilayah Madura ada kemacetan di Beliga sehingga akan menghambat dia nyampe ke Surabaya. Memutuskan untuk menggunakan jalan pintas itu disebut sebagai strategi. Kemudian memutuskan untuk berlayar menggunakan pesawat misalnya untuk ke Surabaya, sudah tahu bahwa ada kemacetan, menggunakan pesawat itulah disebut sebagai taktik. Ini beda-beda tipis gitu. Sementara menurut Carfon, Carfon ini memberikan keterangan tentang pengertian strategi. Strategi di sini merupakan seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Ini sangat beda tipis sekali. Kalau kita mau memenangkan dalam sebuah pertempuran, maka jalan satu-satunya itu menggunakan perang. Untuk memenangkan sesuatu itu harus dengan perang misalnya. Nah, perang ini siapa yang akan berperang? Tentu kalau di Indonesia misalnya atau di daerah-daerah lain atau negara-negara lain menggunakan tentara. Maka perang itu disebut sebagai strategi, taktik atau tentaranya itu disebut sebagai taktik. Ini mungkin kalian sudah bisa memahami sedikit tentang perbedaan strategi dan taktik. Jadi strategi itu mengerjakan sesuatu yang benar, tetapi kalau taktik mengerjakan sesuatu dengan benar. Kalau diumpamakan saya mau ke Surabaya, maka saya sudah tahu bahwa untuk bisa sampai ke Surabaya itu saya mengambil jalan pintas. Jalan pintas itulah kemudian disebut sebagai strategi. Kemudian saya menggunakan apa? Misalnya menggunakan pesawat, itu bagian dari taktik gitu. Kalau kemudian juga di sini disebut kalau misalnya saya mau berperang atau negara ini mau berperang dengan negara lain, maka salah satu caranya menggunakan perang. Perang itu disebut sebagai strategi, lalu kemudian memanfaatkan tentara itu disebut sebagai taktik. Ini sedikit hanya sebatas perumpamaan ya, hanya gambaran tentang untuk bisa mengetahui perbedaan antara strategi dan taktik. Ini hanya contoh-contoh untuk memudahkan kalian bisa memahami. Nah, dalam bisnis, taktik merupakan sekumpulan program-program kerja yang dibentuk untuk melengkapi strategi bisnis. Gitu. Ini kalau tadi hanya perumpamaan secara global. Nah, kalau di bisnis, taktik ini merupakan sekumpulan program-program kerja yang dibentuk untuk melengkapi strategi bisnis. Contoh misalnya hari ini, target saya di tahun pertama bisa mencapai keberuntungan 9 miliar rupiah misalnya. Itu strategi saya. Nah, taktiknya, ya bagaimana saya membuat program atau menyusun cara agar menyusun taktik agar bagaimana target yang saya inginkan 9 miliar itu bisa tercapai di tahun pertama. Kira-kira begitu. Ini kalau dianalogikan sebagai analogi bisnis, kira-kira begini. Jadi, dalam bisnis, taktik itu merupakan sekumpulan program-program kerja yang dibentuk untuk melengkapi strategi bisnis. Gitu. Jadi contohnya misalnya hari ini, tahun pertama ini atau 3 bulan ini misalnya saya menargetkan produk saya bisa terjual 10.000 produk sudah terjual. Sehingga apabila produk saya terjual, secara otomatis saya mendapatkan keuntungan yang besar. Itu target saya itu disebut sebagai strategi. Target untuk mencapai ke sana disebut strategi. Sementara taktiknya adalah cara atau program-program kerja. Ya tidak mungkin lah misalnya produk baru bisa dikenal dengan banyak orang. Iya, kita bisa bikin program. Misalnya datang ke sekolah-sekolah, datang ke perguruan tinggi, menyapa masyarakat petani, kelompok-kelompok muslimat. Ini salah satu program kerja. Atau salah satunya juga membuat diskon. Kalau beli 2 dapat 1 bonus misalnya. Ini bagian dari sebuah taktik saya agar bagaimana capaian yang ingin saya capai 9 miliar itu bisa tercapai, atau pembelian sampai 10.000 produk itu bisa tercapai. Jadi
capaian saya menargetkan 10.000 dalam tahun pertama, itu disebut strategi. Kemudian cara saya agar bagaimana kemudian target itu bisa tercapai dengan cara-cara yang saya miliki, misalnya membuatlah sebuah program kerja. Program kerja itulah disebut sebagai taktik. Ini sederhana tentang perbedaan antara strategi dan taktik. Semua apa yang saya ungkapkan itu adalah bagian dari perumpamaan yang dengan tujuan saya untuk memudahkan kalian memahami tentang strategi dan taktik. Ini khususnya kepada mahasiswa saya tentunya ini, karena ini memang dianjurkan untuk mahasiswa saya. Itu setelah mengetahui tentang target, perbedaan antara strategi dan taktik, di sini sangat Carfon ini kemudian menyederhanakan lagi untuk bisa memahami apa itu strategi dan apa itu taktik. Di sini sebut, kalau strategi apa yang harus kita kerjakan, sementara taktik bagaimana mengerjakannya. Maksudnya, hari ini saya menargetkan tahun pertama 10 miliar capaian bisnis saya bisa tercapai. Itu yang akan saya kerjakan. Itu disebut sebagai strategi. Sementara taktiknya bagaimana mengerjakannya? Ya tentu untuk bisa mencapai 9 miliar itu dengan melalui apa? Program-program yang saya susun. Ya tidak mungkin lah kemudian misalnya produk baru bisa tercapai 10.000, ya tidak mungkin. Maka diupayakan ada promosi dan sebagainya. Ini. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang benar. Jadi sudah jelas bahwa tahapan-tahapan untuk bisa mencapai 9 miliar itu seperti apa. Sudah ada tahapan-tahapannya. Nah, mengerjakan sesuatu dengan benar. Di sini adalah tahapan-tahapan untuk bisa mendaki tangga yang sudah saya susun. Yang ketiga, menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Jadi strategi itu, di sini ada perbedaan menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Jadi andai kata kalau kemudian saya ingin berperang, maka menggunakan pertempurannya itu. Sementara taktik menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran. Jadi ini hanya perbedaan yang beda-beda tipis antara strategi dan taktik. Nah, nanti saya akan menguraikan tentang perbedaan antara keputusan strategis dengan keputusan taktis. Mungkin ini saja dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang perbedaan atau mengetahui tentang strategi. Tadi juga sudah saya uraikan tentang perbedaan strategi dan taktik. Terima kasih.